Selamat pagi para sedulur peternak bebek petelur. Pagi ini kita bertemu lagi dengan channel bebekku, peternak bebek petelur skala rumahan secara mandiri. Untuk kesempatan kali ini kita cerita yuk gimana bebek-bebek saya memakan uang tabungan saya. Pernah beternak bebek petelur tetapi mengalami kerugian? Mari berbagi pengalaman. Dan faktor apa saja sih yang menyebabkan saya mengalami kerugian? Saya mau cerita ya teman-teman. Dan saya membuat video ini bukan berarti saya sudah sukses, tapi saya berharap ketika saya membuat video-video ini teman-teman tidak merasakan dan tidak mengalami kerugian seperti yang saya rasakan. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi faktor apa saja sih yang mempengaruhi saya mengalami kerugian. Cerita dimulai ketika suami saya dan saya memutuskan untuk di kampung saat adanya pandemi corona gelombang kedua. Dan untuk saat itu kita memikirkan mau usaha apa di saat keadaan seperti itu. Nah, karena melihat ada lahan yang kosong dan di belakang rumah ada sawah, kita memutuskan untuk beternak bebek petelur untuk mendapatkan penghasilan setiap hari, sehingga kita tidak menganggur dan bisa mendapatkan pendapatan untuk pemasukan belanja kebutuhan sehari-hari. Kita tidak berpikir muluk-muluk dan tidak memikirkan untuk sampai mengalami kesusahan di dalam memelihara bebek petelur itu. Hanya berharap semoga dari bebek-bebek bertelur itu setiap hari kita bisa menggunakan sisa dari membeli pakan itu untuk belanja. Dan pada saat itu kandangnya tidak di sini. Maka mulailah kita beternak dengan 150 ekor bebek petelur. Teman-teman bisa tahu berapa modal yang harus kami keluarkan. Untuk satu ekor bebek petelur 75.000 dikalikan 150 bebek petelur. Kemudian kita memerlukan modal untuk pembelian pakan awal mula beternak bebek petelur hingga bebek itu mencapai puncaknya produktivitas bertelur hingga kita bisa membeli pakan, kemudian modal untuk pembuatan kandang. Tapi ternyata sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan dari beternak bebek petelur bahwa kita akan mendapatkan penghasilan setiap hari untuk membantu berbelanja kebutuhan kita sehari-hari tidak terpenuhi, apalagi malah banyak dari tabungan kita yang buat nombokin biaya beli pakan. Sebenarnya faktor apa saja sih yang menyebabkan kita tuh nyampe kayak gitu, nyampe mengalami kerugian? Yang pertama ya kawan, pasti itu adalah karena faktor dari diri kami. Faktornya kurang ilmu dan kurangnya minimnya pengetahuan tentang bebek petelur. Iya, semua orang bisa beternak bebek petelur, tapi kita tidak tahu bagaimana cara memelihara agar bebek petelur itu dapat bertelur secara konsisten setiap hari dan pakan yang dibutuhkan untuk bebek itu menghasilkan telur, berapa protein yang dibutuhkan kita tidak tahu, sehingga kita asal-asalan saja tanpa mempertimbangkan agar bebek itu bisa bertelur setiap hari. Nah, saran saya untuk para pemula yang mau beternak bebek petelur, mendingan jangan pakai pakan racikan deh. Lebih baik menggunakan pakan jadi dari pabrikan, sehingga teman-teman tidak akan kesulitan untuk menentukan protein yang dibutuhkan bebek petelur, supaya bebek dapat bertelur secara stabil. Ini juga jadi kesalahan bagi kami beternak bebek petelur tanpa tahu kalau perubahan takaran pakan bisa mengakibatkan bebek stres, sehingga bebek tidak mau bertelur. Nah, akhirnya kita mengharapkan telur bebek itu bisa dijual untuk membeli pakan, tapi ternyata untuk membeli pakan saja uang telurnya tidak menutup. Kemudian faktor yang kedua yang membuat saya merasa rugi yaitu dari pembuatan kandang. Waktu pembuatan kandang saya tidak tahu kalau bebek itu gampang sekali stres. Atapnya saya menggunakan seng, kalau di tempat kalian apa namanya?
dan tempat minumnya itu ditaruh di dalam sehingga kandang bebek itu becek dan bau. Jadi setiap hari kandang harus ditambah sekam biar kering. Tapi kan ini menjadikan bebek tidak nyaman dan merasa terganggu. Mungkin ini mempengaruhi juga terhadap penurunan telur bebek. Dan untuk saran saya, pembuatan kandang itu jangan menggunakan atap dari seng. Kemudian usahakan alas selalu kering serta pemberian minum juga berada di luar. Dan yang terpenting tidak terlalu padat. Karena kandang terlalu padat menyebabkan kandang menjadi lembab. Faktor kurangnya ilmu, faktor dari kandang, faktor dari pakan, kemudian yang tak kalah penting yaitu faktor pemilihan bibit. Harus diperhatikan. Saya membeli bibit bebek petelur itu dari penjual yang sudah terkenal di kampung saya. Penjual itu biasa mengangonkan bebek-bebeknya. Jika ada orang yang membutuhkannya, dia menjualnya juga. Kemudian saya membelinya, tapi membelinya itu tidak langsung 150 ekor. Pertama saya membeli 50 ekor. 50 ekor pun itu kata saudara-saudara saya sudah tidak murni full bayah yang baru belajar bertelur. Mungkin ada bebek yang sudah diangon dan lama bertelur. Sehingga ketika masuk ke kandang, bebek itu pun sudah mau berhenti bertelur. Nah, itulah ya teman-teman gunanya kita tahu saat mau membeli bebek, mana itu bebek bayah, bebek tua, bebek muda, dan bebek yang sudah berproduksi lama. Jadi kita tidak akan tertipu oleh penjual. Ya, kita meminta bebek bayah dengan harga 75.000 kita oke-oke saja. Tetapi ada penjual yang memang ya gimana ya, tidak sesuai dengan kemauan kita. Kadang kita meminta yang umurnya sama pun dikasihnya dimasukin 1, 2, 3 atau lebih separuhnya sendiri dengan bebek yang umurnya sudah tua. Yang saat dimasukkan ke dalam kandang bebek itu tinggal stres dan rontok bulu. Itu yang dialami oleh saya. Apalagi kemudian ditambah dengan membeli 100 ekor lagi, kemudian ditambahkan menjadi satu dalam satu kandang tanpa disekat-sekat atau dijadikan satu. Cukup sudah semuanya terpenuhi dan bebek itu akhirnya mengalami stres. Bebek itu kemudian telurnya tiap hari semakin menurun. Dari 70, 60, 50 hingga sampai tidak bisa untuk membeli pakan sama sekali. Jika yang memang bebek bayah itu baru bertelur, bebek itu tetap bertelur dan tidak mengalami stres. Nah, itu bebek-bebek yang masih mau bertelur. Tetapi jika bebek yang sudah tua akan mengalami stres dan rontok bulu karena perpindahan tempat, pencampuran dengan koloni yang lain. Itu berlangsung sangat cepat teman-teman. Dari awal masuk ke kandang sampai sekitar 3 bulan di dalam kandang, bebek itu sudah rontok bulu. Dan karena saya masih pemula dan masih menginginkan beternak bebek petelur, kami pertahankan bebek-bebek itu dengan memberikan pakan seperti biasanya, walaupun kita tidak mendapatkan penghasilan dari telur bebek itu, kita memberikan pakan masih sama dengan takaran, konsentrat, dedak, semuanya sama, sehingga kita membutuhkan uang pribadi dari tabungan untuk membeli pakannya. Jadi begitulah cara bebek saya memakan uang tabungan saya. Jika dalam satu hari kita mengeluarkan uang untuk pembelian pakan, hitunglah 100.000. Kan karena tidak rontok bulu semuanya, masih ada yang bertelur, tetapi uang telur itu tidak mampu untuk membeli pakan. Kita yang tombok pakai uang pribadi. Hitunglah satu hari kita keluarkan 100.000 untuk bebek yang rontok bulu. Rontok bulu itu lamanya 2 bulan, sampai bertelur itu kadang lebih dari 2 bulan.
100.000 kali 2 bulan saja sudah berapa? Harusnya kita bisa menjualnya saja dan mengganti yang baru. Atau tetap memeliharanya tetapi dengan hanya memberikan pakan dedak saja bagi bebek yang mabung. Tapi ya itulah teman-teman, minimnya ilmu itu sangat mempengaruhi terhadap cara kita beternak bebek petelur. Untungnya masih punya uang dingin atau uang tabungan. Gimana kalau yang pakai modal pinjaman? Apa tidak stres teman-teman? Saran saya, kalau mau ternak bebek petelur, kalau yang bukan sistem angon, lebih baik semampunya saja walaupun sedikit, tapi dengan modal pribadi. Lain ceritanya kalau yang sistem angon, mereka tidak memerlukan dana untuk pembelian pakan ya. Kemudian juga bagi yang sudah ahli, itu tidak masalah mereka mau berternak 100.000. Mereka sudah tidak mengalami kesulitan di dalam beternak bebek petelur. Tetapi lain ceritanya kalau pemula seperti saya yang nol pengalaman tentang beternak bebek petelur, untuk memulai ternak bebek petelur cuma akan menghabiskan uang saja. Kalau nggak percaya silahkan dicoba loh. Dan dulu ketika telur mulai merosot dan merosot, banyak usaha yang kami lakukan dengan cara bertanya ke orang yang lebih ahli di dalam beternak bebek petelur. Kata mereka mungkin kurang konsentrat, kurang ini, kurang itu, kemudian dikasih Vitas Stress, kemudian dikasih turbo, segala macam usaha kami usahakan untuk mencobanya agar bebek bertelur kembali secara normal. Tapi kan tidak seperti itu. Bebek itu kalau perubahan pakan harus menunggu dulu sampai 2 minggu sampai stres itu hilang. Saking gregetnya akhirnya suami saya menjual bebek-bebek itu karena pas waktu rontok bulu dikasih pakan dengan porsi yang sama, akhirnya bebek saya itu gendut-gendut sekali dan malas bertelur. Intinya sudah susah lah diperbaiki, lebih baik memilih yang baru lagi. Dan ini juga sebagai cara agar bebek tidak terus-terusan memakan uang tabungan saya. Saya tidak mau menyerah, akhirnya saya mulai dengan memelihara DOD. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi saya mau belajar dari awal lagi. Itulah pengalaman dan cerita saya bagaimana bebek-bebek memakan uang tabungan saya. Jangan lupa subscribe-nya ya.